Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca massa. Kita akan mereview sedikit terkait dengan neraca massa. Nah, secara umum neraca massa itu rumusnya adalah bahwa material yang keluar itu sama dengan material yang masuk, di mana material yang keluar itu terdiri dari material masuk ditambah generation dikurangi dengan konsumsi dan dikurangi dengan akumulasi. Ini apabila ada sebuah reaksi di dalamnya. Jadi kalau ada reaksi itu kita harus mempertimbangkan berapa produk yang diproduksi gitu ya. Kemudian reaktannya, produk yang dihasilkan, consumption itu adalah produk reaktannya, generation adalah produknya, kemudian akumulasinya berapa. Nah, apabila proses tersebut terjadi secara steady state, maka nilai akumulasi itu sama dengan 0. Kalau misal dia tidak steady state, jadi kita akan perhitungkan berapa akumulasi yang ada di dalam sistem tersebut. Tapi kalau misal prosesnya adalah steady state, maka nilai akumulasinya adalah 0. Ya, ini sudah kita kerjakan ya untuk neraca massa, dan awal itu kita pelajari di ATK 1. Oke. Yang pertama penting sekali ketika kita membicarakan neraca massa adalah pemilihan boundary system. Nah, boundary system itu merupakan proses untuk menentukan bagian dari proses yang sedang diperhitungkan. Nah, pemilihan boundary system ini tepat digunakan untuk mempermudah dan menyederhanakan perhitungan. Nah, ada beberapa aturan untuk memilih boundary system. Nah, yang pertama adalah ketika pada proses kompleks, pertama-tama boundary yang diambil itu adalah boundary yang di area di mana prosesnya itu terjadi secara lengkap. Dan jika memungkinkan, kalian harus bisa memperhitungkan arus masuk dan keluar, termasuk juga komposisi yang ada di produk dan produk sampingannya. Jadi di proses mana sih yang itu terjadi sangat penting gitu ya. Jadi proses utamanya di mana? Nah, itu yang kita cek. Kemudian apakah bisa kita cek boundary systemnya di sana? Apakah kita bisa buat boundary system pada proses tersebut gitu ya? Nah, itu kita harus memperhatikan juga ada data arus keluar sama data arus masuknya lengkap nggak? Komposisi dan komponen produknya lengkap nggak? Nah, maka kita bisa mengambil pada proses utamanya ya. Nah, yang kedua, pilih boundary atau batasan untuk membagi proses menjadi tahapan sederhana dan menyeimbangkan setiap tahap secara terpisah. Jadi kalau misal proses kompleks itu secara besar gitu ya, kan kompleks ada di dalamnya ada item-item tertentu kan, ada proses apa saja gitu ya, secara namanya kompleks. Nah, setelah kita sudah memilih boundary system pada proses kompleks, maka yang kedua adalah kita pilih boundary atau kita batasan di masing-masing prosesnya, di masing-masing item pada proses kompleks tersebut. Jadi per itemnya kita ambil boundary, jadi kita alat. Jadi kalau misal tadinya secara overall gitu ya, kemudian kita masuk ke boundary per item alat. Tuh. Nah, yang ketiga adalah pilih boundary di setiap alat untuk mengurangi jumlah data yang tidak diketahui. Nah, kemudian kan kita pilih prosesnya ya, jadi proses yang kompleks kita sederhanakan, ada di masing-masing, dari proses sederhana nanti kita turun ke masing-masing alat. Kemudian setelah sudah mendapat boundary dari masing-masing alat, maka kalian cek item mana sih yang ada recycle-nya atau daur ulang ya, itu ada recycle-nya di setiap kalau sudah ada recycle-nya, maka kita ambil sistem pada titik recycle. Itu yang terakhir. Jadi kalau misalnya di alat tersebut kita sudah masuk ke alat tersebut ada recycle-nya apa enggak gitu. Oke, kemudian constraint pada aliran proses dan juga komposisinya. Nah, jumlah masing-masing komponen yang mengalir di aliran manapun itu tidak dapat melebihi aliran-aliran total. Oke, jadi komponen misalnya pada suatu proses itu ada komponen A gitu ya, maka
komponen A pada satu aliran itu tidak boleh melebihi komponen A pada aliran total. Jadi nanti misal ada aliran A, aliran B, aliran C gitu ya. Maka aliran A itu pasti akan lebih kecil dari aliran total. Nah, untuk menentukan komponen yang mengalir dalam aliran itu bisa diuraikan pada uraian seperti ini. Yang pertama yaitu menentukan aliran atau kuantitas dari setiap komponennya. Yang kedua adalah menentukan aliran total atau kuantitas dan komposisinya. Ada komposisi ya. Yang ketiga adalah menentukan aliran atau kuantitas juga dari satu komponen dan komposisi. Jadi itu bisa dilihat dari komponennya saja gitu ya. Bisa dilihat dari komposisi aliran, bisa dilihat dari keduanya, komponen dan komposisi aliran. Oke. Ini kita akan berdiskusi sedikit tentang excess reagen atau excess gitu ya. Pasti kalian sudah mengenal, semoga masih ingat ya apa sih itu excess reagen. Persen excess itu adalah jumlah reaktan yang masuk atau yang disuplai dikurangi jumlah reaktan yang bereaksi per jumlah reaktan yang bereaksi dikali 100%. Nah, di mana reaksi ini adalah ketika reaktan bereaksi 100%. Gitu ya. Oke. Nah, kalau yang selanjutnya adalah konversi. Konversi adalah jumlah reagen yang bereaksi per jumlah reagen yang disuplai atau jumlah yang masuk. Jadi jumlah yang bereaksi dibagi jumlah yang masuk atau setara dengan jumlah fit yang masuk dikurangi jumlah yang keluar per jumlah yang masuk. Oke, nah selanjutnya adalah selectivity. Selectivity itu adalah mol B yang ini diumpamakan ya, jadi ada reaksi A berubah menjadi B, di mana mol B yang terbentuk itu dibagi mol B apabila reagen A itu terbentuk sempurna. Jadi mol B itu adalah mol yang terbentuk sesuai dengan konversi yang ada. Nah, dibagi dengan mol B apabila reagen itu bereaksi sempurna menjadi produk B. Gitu ya. Oke. Kemudian yield. Kalau yield itu adalah mol B yang terbentuk dibagi dengan mol reagen atau mol A yang masuk dikali dengan stoichiometric factor. Nah, yield itu biasanya juga bisa dirumuskan dengan konversi kalikan selectivity. Oke, nah di sini kita juga akan mereview sedikit tentang recycle process. Apa sih yang dimaksud dengan recycle process? Recycle process itu adalah proses di mana aliran dikembalikan atau didaur ulang ke tahap atau proses sebelumnya. Di mana recycle ini biasanya digunakan untuk memaksimalkan reagen gitu ya yang dia belum habis bereaksi. Nah, sehingga nanti komponen tersebut atau reagen tersebut bisa bereaksi maksimal gitu ya. Nah, contohnya adalah recycle reflux ke atas kolom distilasi. Nah, ini contohnya. Misal nih, ini contoh lain ya di gambar bawah ini adalah misal nih proses ya, produk gitu ya. Produk dari beberapa reaksi, dari beberapa proses gitu karena masih ada sisanya gitu, reagennya masih ada sisa, maka kita recycle ke tahap sebelumnya. Nah, di sini general prosedur untuk kita menyelesaikan problem atau studi kasus terkait dengan material balang. Yang pertama adalah gambarlah diagram blok dari proses tersebut. Jadi misal ada studi kasus gitu ya, itu gambarkan dulu diagram bloknya. Nah, kemudian buat daftar data yang ada. Nah, data-data yang diketahui apa? Ada berapa aliran masuknya, ada berapa aliran keluarnya, kalian gambarkan. Tapi yang ketiga, buat daftar semua informasi yang diperlukan dari neraca massa. Jadi, data yang diketahui, baik data komponen, komposisi, selectivity, atau apapun itu masukkan. Ya. Kemudian, kita akan tahu item-item mana yang sudah ada datanya. Sehingga kita tinggal mencari item-item yang kurang datanya gitu ya supaya sistem tersebut balance.
masanya, balance-nya. Step yang keempat, tentukan boundary sistemnya. Oke, kalau kita sudah gambarkan gitu ya, kita akan tahu seberapa kompleks prosesnya. Kemudian kita tentukan boundary system. Step yang kelima, tuliskan reaksi kimia yang terlibat untuk produk utama dan produk sampingannya. Penting sekali apabila ada reaksi kimianya, sehingga komponen yang masuk sama komponen yang keluar kita akan tahu komponen apa saja dan komposisinya berapa. Kemudian yang keenam, catat kendala lain seperti komposisi aliran tertentu atau azeotrop, keseimbangan fase atau reaksi yang pengikat. Apakah memang di sana ada reaksi yang mungkin kita harus membutuhkan effort lebih untuk menyelesaikan, artinya kita harus reaksikan dulu apakah dia menghasilkan produk apa, produk samping apa enggak, kayak gitu kan. Kemudian dia harus bereaksi pada kondisi seperti apa, itu perlu diperhatikan. Oke, kemudian yang ketujuh, catat komposisi aliran dan aliran yang dapat diperkirakan. Artinya komposisi masing-masing alirannya itu seperti apa. Gitu. Kalau tadi sudah data yang ada, itu sudah dimasukkan, nah kita akan cek gitu ya, komposisi alirannya berapa dan itu ada di aliran mana saja. Kemudian yang kedelapan, periksa jumlah persamaan konservasinya yang memungkinkan untuk ditulis. Kemudian bandingkan dengan jumlah yang diketahui, tentukan variabel mana dan variabel mana ada yang menjadi variabel desain. Ini sebenarnya menentukan gini, proses ini bisa diselesaikan apa enggak sih gitu. Kemudian yang kesembilan, tentukan dasar perhitungannya dan kemudian kita bisa menyelesaikan di kasus terkait dengan material balance. Demikian overview dari saya. Akan kita lanjut nanti ditanya jawab di kolom chat ya. Dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.